Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, ulama, para asatiz yang kami hormati, Bapak Ketua Dewan Pengurus Pemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, Bapak Kiai Haji Sam'ul Hadi, Allah bituli hayati, juga yang kami hormati Kiai Haji Asrori, juga pengurus anak ranting 07, juga bapak-bapak hadirin yang hadir pada malam hari ini. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pertemuan kita pada kali ini diberikan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya kita baca untuk kesehatan kita, baik rohani maupun jasmani, agar kesehatan ini bisa kita gunakan, bisa kita pakai, bisa kita manfaatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan segala perintah Allah dan untuk menjauhi segala apa yang Allah larang. Biridha'illah wa syafaati Rasulillah. Binabiyika wa salamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biniyati ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa nafa'a wal intifa' ila walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadis ketiga ya Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Yang penting itu Pak, sehat.
dompetnya juga mudah-mudahan sehat. Habis gajian anak muda. Insyaallah. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-hadits tsalis. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslim. Pendek hadis ketiga nih Pak. Ya. Hadis yang nomor 3 ini disampaikan oleh An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab dari bapaknya Abdurrahman. Abdurrahman kunyahnya Abdurrahman, nama aslinya Abdullah bin Umar. Jadi hadis ini yang menyampaikan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini terkenal, beliau ini salah satu sahabat muda, sejak kecilnya itu sudah pandai. Kemudian beliau ini dikenal ahli agama. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau ini jika suatu masalah, suatu rapat gitu ya, sedang musyawarah, itu nggak akan mengambil keputusan sebelum beliau ada, sebelum Abdullah bin Umar bin Khattab itu datang hadir di majelis itu dan baru mengambil keputusan. Ini anaknya Sayyidina Umar, ya. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang Allah ridho kepada keduanya. Radhiyallahu anhuma. Nah, ini domirnya domir huma, berarti untuk dua orang. Karena kenapa? Karena Abdullah itu beriman, kemudian Umar bin Khattab pun beriman. Maka domirnya anhuma, domirnya huma, untuk kedua orang ini yang Allah ridho kepada keduanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada kata sami'tu di dalam sebuah hadis, itu pertama bukan cuma dia yang mendengar, berarti bukan cuma sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, satu, bukan cuma dia yang mendengar, karena bisa jadi ramai yang mendengar, jadi mursal, namanya hadis mursal. Ini didengar banyak sahabat, tapi yang menyampaikan di sini adalah Abdullah bin Umar. Sami itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia tidak mendengar langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, misalnya begini, saya mendengar Pak Jokowi bilang begini, itu kira-kira beneran saya dengar nggak Pak? Bisa jadi saya beneran mendengar, bisa jadi dari televisi. Saya mendengar Bapak Ketua DKM, Bapak Sampul begini misalnya. Itu bisa jadi saya dengar langsung dari Pak DKM, bisa jadi dari Ustaz Caswanto. Jadi belum tentu mendengar langsung kedua itu. Nah, kalau ini Abdullah bin Umar bin Khattab itu langsung mendengar daripada Nabi Muhammad SAW. Yaqulu, bersabda, Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Ya, bangunan Islam terdiri daripada khamsin, 5 hal. Ya, Islam dibangun dengan 5 hal. Yang pertama, syahadati la ilaha illallah. Ya, yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seperti kemarin yang saya sampaikan tuh, jadi ketika kita bertauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah,
tiada yang patut disembah dengan hak kecuali Allah. Jadi lamnya tuh lam nafi itu ya, dinafikan semuanya. La ilaha, tiada Tuhan, nggak ada Tuhan Pak, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam literatur Quran itu Fir'aun itu pernah ngaku Tuhan. Kata Fir'aun itu, ana rabbukumul a'la, aku tuh Tuhan kalian yang luhur. Kata Fir'aun begitu di hadapan Musa. Terus Nabi Musa menyangkalnya, engkau bukan Tuhan, engkau dan aku sama-sama hamba, kita punya Tuhan yang namanya Allah Azza wa Jalla. Kata Fir'aun, di mana Tuhanmu? Di atas langit. Terus dipanggil tuh Haman, buatkan aku piramid yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Padahal kalau di atas pun nggak akan kelihatan ya Pak, nggak akan kelihatan itu. Bangunkan aku piramid yang tinggi agar aku bisa naik ke puncaknya dan aku melihat Tuhannya Musa. Ya tetap aja nggak akan kelihatan itu walaupun ada di puncak piramida. Tapi kemudian Nabi Musa menyangka lagi dengan sekarang begini, jika engkau Tuhan, hai Fir'aun, kemudian siapa Tuhannya bapakmu, siapa Tuhannya kakekmu, siapa Tuhannya nenek moyangmu? Dengan logika seperti itu saja udah patah itu hujahnya Fir'aun kalah. Yang menang hujahnya Nabi Musa. Gitu. Pokoknya tiada Tuhan selain Allah, enggak ada Tuhan illallah. Kemudian Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa hakikatnya manusia. Nabi Isa ibunda Maryam itu kalau Al-Quran bilang kana ya'kulani ta'am, ya dia berdua itu Nabi Isa dan ibunda Maryam masih makan. Kalau membutuhkan sesuatu, ya kan makan kan berarti butuh akan sesuatu. Itu bukan Tuhan namanya. Tuhan tuh ghani, nggak butuh apa-apa. Ghani itu asal katanya artinya nggak butuh apa-apa. Ya, kemudian kita artikan kaya gitu ya. Nggak butuh apa-apa. Makanya kita ketika kita tidak membutuhkan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita ghani, kita orang kaya tuh Pak. Tuhan begitu. Ya, kalau Isa bin Maryam itu masih butuh makan, berarti ya bukan Tuhan. Tuhan nggak butuh apa-apa, maha kaya. Nah itu pertama. Kalau saya masih butuh minum, berarti bukan Tuhan, itu manusia. Kayak berhala itu asalnya batu yang kemudian dibentuk, diserupakan jadi berhala-berhala itu kemudian disembah. Makanya kalau kemarin ya saya bacakan surah Toha itu ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata lizikri, ya. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang mengaku Tuhan. Karena emang nggak ada lagi Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Makanya kalau kita ngomong begini nih, Tuhanmu sama Tuhan saya beda. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Berarti kita mengakui adanya dua Tuhan. Nggak boleh. Tauhid kita, ya udah. Terus mereka apa? Tuhan mereka, ya bukan Tuhan. Apaan kek? Terserah apa lah. Ya gitu. Nah kemudian yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah di Quran juga tuh Nabi Muhammad itu dikatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, ya. Dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dikatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, ya. Nabi Muhammad bukan ayah daripada Fatimah, Nabi Muhammad bukan suami daripada Khadijah, Nabi Muhammad bukan mertua daripada Sayyidina Ali. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah, Pak. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena begini, ketika kita
mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah ayah daripada Fatimah misalnya, itu ketika Nabi Muhammad memuji Fatimah, ya pantas bapaknya yang muji anaknya. Ketika Nabi Muhammad memuji Khadijah, ya pantas orang suaminya yang muji istrinya. Tapi ketika kita katakan Muhammad adalah utusan Allah, berarti memang ketika memuji Fatimah, Fatimah memang layak dipuji. Yang memuji Rasulullah, bukan ayahnya Fatimah. Ketika Khadijah dipuji, berarti memang Khadijah baik dan layak dipuji. Karena yang memuji Rasulullah utusannya Allah, bukan suaminya. Begitu. Ya. Ada apa namanya? Ketika kita bersyahadah atau bersyahadatain, ya, kedua-duanya harus kita kumpulkan menjadi satu. Jadi percaya bahwa Tuhan kita Allah dan percaya pula bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Jadi di zaman kafir Quraisy dulu itu ada 3 yang enggak diakui. 1, dia mengatakan Tuhannya Allah, tapi dia menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala disembah, tapi ngaku Tuhannya Allah. Tuhannya Allah, tapi menyembah berhala-berhala. Misalnya begini, orang kafir itu ketika ditanya, untuk apa berhala ini kamu sembah? Aku tidak menyembah berhala. Berhala ini aku jadikan wasilah untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya ngeles, Pak. Mereka benar-benar menyembah berhala. Kalau kita, nah ini yang kemudian sama minhum, orang-orang sebelah, wah itu penyembah kubur. Wah, padahal enggak. Yang ziarah kubur itu mendoakan orang yang dikubur, ya, mendoakan, dan kemudian meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, ya. Ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pertama itu dia percaya bahwa dia menyembah, percaya bahwa Tuhan itu Allah, tapi menyembah selain Allah. Terus kedua, dia percaya bahwa Tuhan itu Allah, tapi mengingkari hari kiamat. Ya, mengingkari hari kiamat. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang kemudian itu mengangkat la yu'minu ahadukum, yang mengangkat tentang hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Contohnya gitu. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetanggamu. Banyak hadis-hadis yang ngajarin kita bahwa harus percaya sama hari kiamat, harus percaya akan hari kebangkitan. Karena kenapa? Banyak yang nggak percaya, Pak. Kafir Quraisy itu banyak yang nggak percaya. Gak mungkin manusia yang sudah dikubur, kemudian tulang belulangnya sudah hancur, terus dibangkitkan lagi utuh. Gak mungkin, kata mereka begitu. Kata mereka begitu. Kaulnya cuma begini doang. Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah itu mampu, saya ulang, Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kayak kita nih manusia. Manusia tadinya nggak ada, Pak, menjadi ada. Karena Allah ciptakan. Apalagi yang sudah ada kemudian diciptakan kembali, dihidupkan kembali. Kalau logika sederhananya kan berarti Allah Maha mampu, gitu, Pak. Nah, kemudian yang kedua ya, tadi syahadatain, ya. Ini rukun Islam nih, pertama syahadatain. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan menjaga salat, mendirikan salat. Ya, salat itu satu-satunya ibadah yang enggak boleh harus dikerjakan, yang enggak boleh sama sekali ditinggalkan. Orang enggak puasa karena sakit, boleh, Pak. Orang enggak puasa karena musafir, boleh, Pak. Orang enggak bayar zakat karena dia fakir miskin, boleh, Pak. Tapi orang enggak sholat
Sakit, bisa nggak sholat? Nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa berbaring. Nggak bisa berbaring, isyarat mata. Nggak bisa isyarat mata, hatinya sholat. Nggak bisa juga disolatin. Bawa ke masjid, dikurung batangin, sholatin tuh, takbir 4 kali. Ya. Nah, sholat. Nah, Nabi itu bersabda ya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis-shalah fa innallaha ya'tika birizqi min haitsu la yahtasib. Ini yang rizkinya seret, yang rizkinya susah, itu jaga sholat ya. Mur ahlaka bis-shalah, hai Abu Hurairah, perintahkan keluargamu untuk menjaga sholat. Karena sholat itu ya, fa innallaha ya'tika, karena Allah akan mendatangimu birrizqi, dengan rizki, min haitsu la yahtasib, dengan arah yang tiada kira ya, dengan arah yang tiada kira. Pokoknya arah di mana aja, min haitsu la yahtasib, dari segala arah gitu ya, yang enggak kita kira. Kayaknya apa, lagi susah nih, lagi susah di rumah, tidur-tiduran, ya Allah, gimana? Cuman sholatnya rajin nih, habis sholat isya lagi. Gimana nih, besok ada ini, belum bayar sekolah, belum ini gitu kan. Nah, kemudian tahu-tahu ucuk-ucuk Ustaz Firman datang ke rumah. Assalamualaikum Ustaz, ya masuk Ustaz Firman. Ini ada buat Ustaz gitu misalnya. Nah itu kan min haitsu la yahtasib. Saya nggak bakalan ngira bahwa Ustaz Firman datang bawain amplop. Nggak diamplopin nggak apa-apa dah. Ya istilahnya begitu. Ini min haitsu la yahtasib. Makanya Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga sholat dan keluarganya diperintahkan untuk menjaga sholat. Ya, wa iqamus sholat. Kemudian inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabun mawquta, surah An-Nisa ayat 103. Ya, sholat itu sudah ditetapkan waktunya, Pak. Kalau ada sholat misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sudah ditetapkan waktunya. Subuh jam segini, zuhur jam segini, asar jam segini. Sekarang enak dipakai jam. Kalau dulu patokannya fajar, kemudian matahari agak condong, zuhur berarti. Kemudian tulu syams, tenggelam matahari berarti maghrib, gitu kan. Terus isya, baru subuh lagi ketemu. Nah itu belum ada jam. Sekarang alhamdulillah ada 24 jam. Kita tahu jam berapa isya, jam berapa maghrib, jam berapa subuh begitu. Nah, sholat itu sudah ditetapkan waktunya dan rakaatnya, Pak. Rakaatnya sudah ditetapkan. Misalnya kita nih lagi semangat, saya lagi semangat. Kemudian kita tahu sholat subuh 2 rakaat. Kita ngerjain karena semangat 4 rakaat. Oh, sholat subuh saya lagi semangat. Ngerjain 4 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Itu yang namanya bid'ah itu, ya itu yang namanya bid'ah. Ya, misalnya lagi malas nih, sholat isya yang 4 rakaat karena lagi malas capek, 2 rakaat aja deh, nggak boleh, gitu. Nah, kemudian dikatakan, nah ini saya buat catatan sedikit nih. Kalau Rafi, ya Imam Rafi berkata di dalam musnadnya bahwasanya inna subhi, ya, sholat yang 5 itu ternyata sebelumnya sudah dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Inna subhi kanat sholata Adam. Ya, jadi sholat subuh itu yang pertama kali menjalankan adalah Nabi Adam alaihissalam. Gitu. Kemudian wadzuhri kanat sholat Dawud. Ya, sholat zuhur pertama kali Nabi Daud. Ya, sholatnya Nabi Daud itu sholat zuhur. Kemudian wal asr, dan sholat asar kanat sholat Sulaiman. Nah, kalau tadi sholat subuh Nabi Adam, zuhur Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman. Kemudian wal maghrib kanat sholat Yakub. Nah, Nabi Yakub itu sholatnya sholat maghrib. Wal isya, dan sholat isya kanat sholat Yunus, sholat isya Nabi Yunus. Nabi Adam sholat subuh, kemudian Nabi Daud sholat zuhur, Nabi Sulaiman sholat asar, Nabi Yakub sholat maghrib, Nabi Yunus sholat isya.
Nah, sholat yang 5 ini kemudian Nabi SAW mendapatkan kita nih buat umatnya tadinya sholat itu 50 waktu Pak. Semua pasti udah pada tahu lah kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya perintah Allah yang Allah memuliakan Nabi, manggil Nabi langsung ke Sidratul Muntaha, kemudian ke arsy Allah dan bertemu Allah Azza wa Jalla. Bertemu Pak. Nabi itu bertemu Allah. Bertemunya di mana? Wallahu a'lam. Kalau diceritakan Nabi ada di arsy, itu jangan kemudian kita ukur, oh iya berarti Allah juga di arsy. Salah besar itu Pak. Misalnya kalau kita manusia, saya bertemu Ustadz Kaswanto di lantai 2. Misalnya begini, Ustadz Kaswanto menemui Jatuh di lantai 2. Logikanya berarti kan, oh berarti Jatuh juga di lantai 2, gitu. Nah kalau buat Tuhan nggak berlaku logika ini, nggak berlaku Pak. Nabi ketemu Allah melewati Sidratul Muntaha sampai kemudian naik ke arsy-Nya Allah. Berarti Allah di arsy, berarti Allah istawa dong, bersemayam di sana. Ya logika kita nggak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak boleh kemudian berarti menganggap Allah di suatu tempat. Padahal Allah tuh laisa kamitslihi syai'un, ya mukhalafatul lil hawadits. Berbeda Allah itu dengan makhluknya. Kayak gitu. Satu-satunya ibadah, satu-satunya perintah Allah yang Allah datangkan langsung Nabi Muhammad SAW dan kemudian diberikan perintah sholat 50 waktu. Ya. Setelah itu, setelah dapat sholat 50 waktu, Nabi Muhammad turun sampai langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim, sampai langit ke-6 bertemu Nabi Musa alaihissalam. Nah, pas ketemu Nabi Musa ini, karena Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Bani Israel tuh bani yang pinter-pinter, yang begitu dah disuruh nyari sapi, ya cari sapi yang bagaimana? Yang banyak tanya tuh. Bani Israel begitu, cari sapi yang gimana? Akhirnya ketika ditanya ya dijawab, sapi yang putih, kemudian betina, nggak pernah dipakai buat bajak sawah, kan makin susah. Makanya ketika diperintahkan oleh guru misalnya, kamu beliin es teh manis, udah berangkat. Jangan nanya lagi es teh manis yang bagaimana di toko mana, itu malah makin sulit nanti jawabannya. Nah gitu. Nah ketemu nabinya Bani Israel, yang memang dulu Nabi Musa juga ingin sekali bertemu Allah Azza wa Jalla. Nah ketika Nabi Muhammad SAW habis bertemu Allah, itu kan cahayanya Nabi cahayanya Allah memancar di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang habis ketemu Allah memancarkan cahayanya Allah. Nah itu menikmati itu Nabi Musa itu. Jadi kemudian dilama-lamain sengaja. Ya, syariatnya begini. Memang sunnatullahnya begini. Kamu tawar lagi sama Allah, nggak akan mampu umatmu untuk mengerjakan sholat 50 waktu. Naik akhirnya ditawar 5, kurang jadi 45, balik lagi ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa, naik lagi berapa kali itu bolak-balik sampai akhirnya 5 waktu sampai hari ini. Makanya jangan ditinggal Pak, satu-satunya ibadah yang langsung dapat dari langit Pak, ya langsung naik. Kalau zakat, Allah memerintahkan malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Puasa juga begitu, lewat malaikat Jibril turun sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, sholat langsung Nabi naik ke langit, kemudian ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah, dan langsung diperintahkan sholat 50 waktu yang akhirnya jadi 5 waktu. Itu nanti babnya bab Isra Mi'raj saja. Nah, kemudian nu'itaiz zakat, dan tunaikan zakat. Ya, zakatnya ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat hewan ternak, sapi, kambing, onta, itu ada zakatnya Pak. Yang kalau sudah sampai nisab dan haulnya wajib dikeluarkan. Gitu. Kalau terus zakat emas, zakat perak. Kalau emas itu 96 gram. Ya kalau sudah 96 gram, nah itu
sampai haulnya 1 tahun, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian apa? Wahajil bait, dan pergi haji ke Baitullah. Ini udah masuk bulan Zulhijjah ya? Udah belum ya? Udah ya. Sekarang tanggal 2. Insyaallah tanggal 10 Zulhijjah atau 10 bulan Juli bareng tuh, sama tuh kita lebaran haji. Nah, ini 18.49 Isya tuh jam berapa ya? 19.06. 19.06. Nah, bentar lagi berarti ya. Ya, dan pergi haji ke Baitullah. Ya. Allah itu walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya, Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji. Ya, haji itu banyak di sana yang dilakukan napak tilas. Haji itu seperti napak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada sa'i, ada tawaf, ada melempar jumroh. Ya, di Quran tuh begini. Inni azbahuka, ya aku menyembelihmu. Inni ara fil manam, ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, sungguh aku telah bermimpi. Inni azbahuka, sungguh aku telah menyembelihmu. Terus ditanya itu, apa pendapatmu? If'al, ya, kerjakan ayahku. Ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail. Ya, sungguh aku bermimpi, aku itu menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ini anak soleh jawabannya nih Pak. Anak soleh menjawabnya begini, kerjakan wahai ayahku, sembelih aku, kau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Ya, nah itu Pak. Makanya 8 tuh, tanggal 8 bulan Zulhijjah itu disebut juga hari Tarwiyah. Itu hari berpikir Pak, hari berpikir. Nah, kemudian tanggal 9 Arafah, baru tuh Arafah. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa memang ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau tahu. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah baru kemudian dieksekusi sembelih. Seandainya dulu yang ketebas pisau adalah lehernya Nabi Ismail, sampai hari ini kita mengorbankan anak. Tapi waktu itu ketika pedang dihunus dan ditempelkan ke lehernya, Nabi Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kambing gibas. Berubah begitu. Nah, itu bukti bahwasanya Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai ketimbang apapun, ketimbang siapapun. Anak kita, orang tua kita, lebih utama Allah dan Rasul. Kan kadang kita kebalik, ketika maulid kita nyumbang seadanya, tapi ketika ulang tahun anak kita rayain, kita undang sana sini untuk merayakan hari ulang tahun anak kita. Padahal belum tahu ini anak mau jadi apa nanti. Nah, kalau Rasulullah jelas kan, itu nabi kita yang kita junjung tinggi, dan dia pembawa risalah yang sayang sama kita umat. Gitu. Kemudian yang terakhir, shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, karena kemarin diingetin pokoknya sebelum Isya itu udah selesai. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya itu tentang masalah zakat ya. Tadi Ustadz sudah menyebutkan bahwa zakat itu ada yang namanya zakat harta ya, atau zakat mal itu kan, emas dan sebagainya. Dan kalau boleh tahu, kalau kendaraan itu apakah wajib untuk zakat juga kalau kita mohon maaf punya motor atau punya mobil, sedangkan
kita sendiri punya motor, punya mobil udah bayar pajak ke pemerintah. Apa pajak pemerintah itu menggantikan zakat atau itu lain antara pajak dan zakat itu? Seperti itu Pak. Jadi yang dikenakan zakat itu ada beberapa ya. Satu emas, perak, kemudian binatang ternak, ya, kemudian hasil bumi, ya misalnya persawahan, panen, ya hasil bumi. Nah kalau kendaraan ini pengetahuan saya yang sedikit itu tidak ada daripada yang disebutkan tadi. Jadi ya mohon maaf kalau memang jadi ya udah kita sudah membayar pajak. Kayak dulu mungkin ada namanya kuda ya. Kuda. Lagian gini loh, kendaraan itu ya nilainya kan turun. Nilainya turun. Yang nilainya naik pun nggak kemudian harus zakat, nggak ada kemudian rumah kita zakati ketika sampai haulnya, enggak kan? Gitu. Jadi bukan masalah nilainya, ya. Jadi memang yang kayak sekarang kan ada tuh zakat profesi ya. Wah itu fikih kontemporer itu, yang kalau profesinya gajinya dia ketika selama 1 tahun itu sampai ke haul dan nisabnya itu kudu keluarin zakat. Gitu. Gitu kan. Cuman gini loh. Yang harus dizakati itu benda yang diam. Kayak gini lah, binatang ternak ketika misalnya onta sampai kelipatan 25 onta, itu harus keluarin 1 onta. Gitu. Dan itu memang daripada Allah Subhanahu wa taala suruhnya begitu. Sama kayak sawah. Sawah ini diairi oleh air hujan atau kita mengaliri air sendiri dengan alat-alat kita sendiri. Itu beda-beda itu. Nanti zakatnya beda-beda. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah kendaraan, tidak. Gitu. Jadi memang ya nggak keluarin zakat udah. Itu ya. Mungkin bisa terjawab. Kalau memang ada kurangnya saya mau dimaafkan, kita akhiri ya. Cukup. Oke. Oh nyambung lagi, oke. Jadi antara mobil yang dipakai sama yang disewakan menghasilkan uang. Oke. Tadi kan tanyanya kendaraan kita. Pribadi. Ya, kendaraan kita. Ya, besok mudah-mudahan besok libur lah. Ya, lebaran. Minggu depan, pekan depan kita libur. 2 pekan lagi, 2 pekan yang akan datang insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur. Sampai ketemu lagi. Biar penasaran ya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan ada manfaatnya dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.